Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, bawa hati, bawa hidup kita, persembahkan yang terbaik. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama tadahkan kedua tanganmu. Biar Tuhan melawat dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami rindu Engkau berikan kami kekuatan baru, melewati setiap badai cobaan, melewati setiap tantangan. Kami tahu ada Yesus Kristus berjalan bersama dengan kami, memberi kami kemenangan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau beri yang terbaik hanya buat Engkau. Haleluya. Mari dengan hati yang penuh ucapan syukur dan menyembah kepada Tuhan. Datang Yesus Tuhan, kami percaya akan janji-janji-Mu. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Katakan sama-sama, Bapakku datang menyembah ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari katakan sama-sama, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat kedua
kedua tangan-Mu, mari kita sembah. Oh, 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 oh. Haleluya, Engkau Raja. Katakan sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang, kami menyembah. Di sini ku percayakan ada bagiku. Sama-sama, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, mari nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, dengan iman katakan, tak usah ku takut. Sama-sama, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yesus yang hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil menyembah katakan, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang kami percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Dan ini hidup kami percaya bahwa hari-hari akan kami lalui, minggu-minggu yang akan kami lalui, bulan-bulan
bahkan tahun-tahun yang berjalan adalah di mana kami berjalan bersama dengan Tuhan dan kemenangan terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita terus memuji Tuhan dengan bersukacita bahwa Yesus Tuhan adalah baik untuk selama-lamanya. Mari sama-sama bisa bertepuk tangan yang ada di rumah, mari semua, haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, keajaiban Tuhan terus terjadi. Katakan sama-sama, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, sorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi semua, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Yesus Tuhan, sebab Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, amin. Katakan, bersyukurlah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bisa taruh tangan kananmu di dada. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Setiap apapun cobaan yang kita alami, percayalah Yesus Kristus yang kita sembah, Dia tidak tinggal diam. Dia Tuhan yang peduli, yang mengerti. Haleluya. Sebab itu kami datang Tuhan, sebab itu kami percaya, sebab itu kami menyembah Yesus yang hidup. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sama-sama. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kami percaya Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari angkat tanganmu, katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus yang peduli persoalan yang kita alami. Mari dengan iman, satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa
supaya kuasa firman menjadi bagian kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong, menyertai dan memelihara kami satu minggu yang telah lalu, dan kami kini boleh kembali bersekutu bersama walaupun berada di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau bersama dengan kami semuanya. Bahkan kami percaya Engkau sudah memberkati kami dengan nyanyian pujian yang kami persembahkan kepadamu. Karena kami tahu dalam pujian ada kuasa Allah yang luar biasa. Dan Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah. Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, dan kini kami siapkan hati kepikiran kami, seluruh keberadaan kami bagi firman-Mu. Urapi kami semua, urapi firman-Mu, beri hikmat kepada kami semua untuk mengerti firman-Mu. Kuasai seluruh keberadaan kami, hati dan kepikiran kami, biar kami boleh fokus pada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita jumpa kembali di dalam persekutuan dengan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita membuka bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 24. Dan Bapak Ibu Saudara kelak nanti bisa membaca sampai selesai perikop ini. Dan mari kita akan membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 24 saja, berkata demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan tema kenikmatan membawa sengsara. Kenikmatan membawa sengsara. Kalau hari Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan dengan tema sengsara membawa nikmat. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan kenikmatan membawa sengsara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya setiap orang pasti mendambakan di dalam kehidupannya satu kehidupan yang sukses, menikmati kebahagiaan dan kesenangan dalam menjalani hidup ini. Namun sayangnya ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa kenikmatan yang dia peroleh dari dunia akan membawanya ke dalam kesusahan, kekecewaan, dan sengsara. Firman Tuhan berkata, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam Injil Matius pasal yang ke-16
ayat yang ke-26. Di dalam pembacaan kita tadi menceritakan kepada kita tentang dua golongan manusia yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda, yang memiliki status dan latar belakang yang berbeda, yang menikmati kehidupan yang berbeda. Yang satu menikmati dengan sukacita, kemewahan, dan bergembira atas segala fasilitas yang dia miliki. Tapi yang seorang hidup dalam kemiskinan dan tidak punya sesuatu, bahkan menderita. Diceritakan dalam pembacaan kita tadi, di dalam ayat yang ke-19, tentang seorang yang kaya raya. Dan di dalam ayat 20 menceritakan tentang kebalikannya. Seorang yang miskin, papa, menderita, dan bahkan menjadi pengemis, menantikan pertolongan dan belas kasihan daripada orang lain. Tetapi firman Allah berkata, kemudian Lazarus yang miskin, papa, menderita, itu dia mati. Dia meninggal dunia. Tetapi malaikat Tuhan membawanya kepada pangkuan Abraham yang menggambarkan tentang Bapa Surgawi. Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang adil, Allah yang setia, yang peduli kepada setiap orang yang menaruh pengharapan dan percaya kepada Dia, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian orang yang kaya, yang hidup dalam kemewahan itu pun mati. Tetapi dia menderita sengsara di dalam alam maut, kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya. Karena dia memiliki kehidupan yang cenderung untuk hidup dalam kenikmatan dunia. Hidup bersenang-senang dengan segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia. Dan kisah yang kita baca ini menceritakan dan menggambarkan tentang kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Di zaman modern ini, di mana teknologi begitu canggih, yang begitu dahsyat mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Mereka hidup mabuk oleh kenikmatan dunia, serta hidup di luar Tuhan, tanpa Tuhan, dan membawa kepada kesengsaraan. Contoh kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang-orang ingin hidup mewah, ingin hidup nikmat. Akhirnya mereka menggunakan segala cara untuk dapat mencapai tujuan, keinginan, idam-idaman hati mereka dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak jujur, dengan melakukan berbagai macam penipuan dan kejahatan. Satu tujuan, mereka rindu hidup dalam kenikmatan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, dan tidak ingin menderita. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah menikmati segala sesuatu, dan bahkan sementara mereka menikmati yang mereka dapatkan dari dunia dengan cara-cara yang tidak halal, kemudian mereka ditangkap, mereka diadili, mereka masuk penjara, dan akhirnya mereka menderita hidup sengsara setelah menikmati sesuatu yang menyimpang dari jalan yang benar, setelah menikmati sesuatu yang didapatkan dengan cara tidak jujur. Akhirnya mereka sengsara, menderita, hidup dalam kesusahan dan kesulitan akibat dari perbuatan dan tindakan mereka yang salah. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita juga mempunyai sikap yang seperti itu? Ingat firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17.
Firman Allah mengatakan demikian, kenikmatan dunia yaitu keangkuhan hidup, keinginan mata adalah keinginan daging, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Menikmati kesenangan dunia, menikmati segala sesuatu yang disodorkan oleh dunia, semua membawa kepada keangkuhan hidup, membawa kepada keinginan daging semata. Dan akibat daripada hal ini, ada banyak orang yang tidak lagi mau mengakui Tuhan, bahkan mengenyampingkan Tuhan, tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, karena merasa dirinya telah memperoleh segala sesuatu, walaupun dengan cara-cara yang tidak benar, walaupun dengan cara-cara yang tidak jujur. Tapi firman Allah berkata, semua itu adalah keinginan dunia, bukan berasal dari Bapa, tetapi dari hawa nafsu daging yang membawa kepada keangkuhan hidup. Bukankah itu realita kehidupan di zaman sekarang ini? Ada banyak orang yang menganggap dirinya luar biasa, hebat, dan tidak peduli dengan sesama karena sesuatu yang dia telah raih dalam dunia ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Adakah kita mau cenderung hidup menikmati kehidupan dalam dunia ini, tetapi kelak kita akan menuju kepada kebinasaan yang kekal? Ataukah kita mau lebih mementingkan sesuatu yang bersifat kekal, walaupun mungkin kita hidup sederhana, walaupun kita hidup dengan apa adanya yang kita peroleh dengan secara jujur dan halal, tapi kita menikmati sukacita dan kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Firman Allah berkata, walaupun kita beralam kondisi yang seperti itu, tapi kalau kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan luput dari kebinasaan yang kekal, sengsara yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kenikmatan membawa sengsara. Kalau kita melihat ada orang yang telah terikat, terpikat, diperbudak, ditawan oleh narkotika, mereka merasa itu merupakan satu kenikmatan buat mereka. Sehingga dengan cara apapun mereka tempuh untuk mendapatkan apa yang membuat hidup mereka nikmat, tapi kemudian membawa kepada kesengsaraan dalam hidupnya. Ini kenikmatan dunia. Berbeda dengan kalau kita mendapatkan kenikmatan yang Tuhan berikan, maka kita akan mengalami ketenangan dalam hidup ini, dan kita akan mengalami kepuasan bersama dengan Tuhan. Berbeda dengan apa yang disodorkan oleh dunia. Semakin kita merindukannya, hidup dalam kenikmatan dunia akan membuat kita semakin tidak puas dan membuat kita lupa diri, dan akhirnya kita mengalami kesengsaraan di dalam hidup ini. Dan bahkan juga kadang-kadang bukan hanya pribadi seorang, tapi melibatkan seluruh keluarga menderita sengsara karena hanya satu tujuan, menikmati kenikmatan dalam hidup secara jasmani dan tidak mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kalau kita terus menerus hanya merindukan kenikmatan dunia dan kita mau hidup di luar Tuhan. Firman Allah berkata dalam Amsal 11 ayat 28, orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Dalam arti kata, kalau kita
lebih mengandalkan kekayaan fasilitas hidup kita dan kita hidup di luar Tuhan, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita merasa diri kita hebat dan luar biasa, tidak perlu Tuhan. Karena kita merasa kita sudah kaya, kita sudah punya segala-galanya. Firman Allah berkata, orang yang mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Di dalam Alkitab ada satu kisah tentang seorang kaya dan dia merasa dia sukses dan berhasil di dalam segala usahanya. Sehingga di tengah keberhasilannya dia berkata, akan kurombak semua gudang dan aku akan buat lebih besar lagi supaya makin banyak hartaku dapat ditampung di dalamnya. Tapi pada malam hari Tuhan datang kepadanya, hai bodoh, malam ini kutuntut nyawamu daripadamu. Bukankah orang yang kaya, pasti dia orang pintar, punya berbagai macam cara dan strategi untuk menjadikan hidupnya kaya, untuk mencari dan meraih banyak harta. Tapi Tuhan berkata, hai bodoh, malam ini kutuntut nyawamu daripadamu. Bagaimana dengan kita? Kita bisa berpikir dan mengambil sikap serta keputusan. Apakah kita lebih cenderung memilih hidup dalam kenikmatan dunia, tapi akhirnya kita menuju kesengsaraan, kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya? Ataukah kita akan memilih jalan yang bertolak belakang dengan ini? Walaupun mungkin kita hidup sederhana, apa adanya, tapi kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengakui Tuhan dalam hidup kita, Allah yang Maha Kuasa, dan kita mau setia beribadah kepadanya. Maka saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati hidup kita, Tuhan akan pelihara hidup kita, dan kita akan menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Orang yang mempercayakan diri, yang mengandalkan dan terpikat dengan kekayaan dunia akan jatuh dan menderita sengsara. Di dalam Alkitab ada contoh yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 yang menceritakan tentang Ananias dan Safira. Satu ketika mereka diberkati Tuhan. Mereka berkata kalau mereka menjual tanah dan tanah itu laku, terjual, mereka akan mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi setelah tanah itu terjual, pikiran Ananias berubah. Dan dia berkata bahwa kita tidak akan mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dia ingkar janji terhadap apa yang dia janjikan di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu nyawanya melayang, dia binasa. Kemudian istrinya Safira juga coba untuk menyangkalnya, membela diri, tapi kemudian juga binasa, meninggal karena mereka membohongi Tuhan. Mereka lebih mencintai harta dan kekayaan daripada mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, kita semua? Ini gambaran. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh kuasa setan, kuasa kegelapan, iblis itu, untuk kita melakukan sesuatu yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Kita ingkar janji. Ingat, kenikmatan akan membawa kepada kesengsaraan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin luput dari hal yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita mau belajar seperti apa yang Tuhan mau. Yang pertama dalam Amsal 23 ayat 31. Jangan melihat anggur yang merah dan menarik warnanya, yang menggambarkan tentang keindahan dunia. Tapi kemudian ia memagut seperti ular.
Kemewahan dunia sangat menarik perhatian, menarik hati setiap manusia dalam dunia ini. Tetapi kelak akan membawa kita sengsara. Anggur itu merah warnanya, menarik perhatian dan banyak orang yang merindukannya, tapi kemudian membawa kepada kesengsaraan. Ada orang yang menikmati anggur dan minuman keras, akhirnya mereka mabuk dan lupa diri, membawa kepada penderitaan. Tuhan tidak mau saya dan saudara seperti itu. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Jangan kita terpikat, kata firman Tuhan, dengan hal ini, kemewahan dunia. Tetapi mari kita mau datang kepada Yesus, maka hidup kita akan dipuaskan. Di dalam Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kenikmatan secara gratis bagi kehidupan kita, dan kita akan nikmati itu. Karena kita percaya kepada sumber kenikmatan itu, Allah pencipta langit dan bumi yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mari kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Keluaran 23 ayat 25. Maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tentukan sikap kita. Masihkah kita lebih mementingkan kenikmatan dunia yang membawa kepada kesengsaraan, ataukah kita mau percaya kepada Tuhan dan kita akan nikmati kehidupan yang sejati di dalam Tuhan? Biar renungan firman Tuhan ini akan menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan responi bersama dengan satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini sebagai satu tanda penyerahan ketidakmampuan kita menghadapi tantangan dunia ini. Amin. Peganglah sendiri tanpa Roh-Mu, ya Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman, menyadari akan ketidakmampuan kita dalam menghadapi tantangan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, pengaruh dunia yang begitu kuat bagi setiap orang. Datang kepada Tuhan. Di dalam Dia kita menerima kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin, amin Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu.
yang beri menang. Yesus namanya, katakan ajaib, ajaib. Suatu pernyataan dan permohonan kami di hadapan Dikau. Mari Tuhan, Engkau pegang tangan kami, tuntun langkah kehidupan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena kami menyadari kami punya keterbatasan dan ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan dan kuasa dunia pada saat ini. Oleh sebab itu kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar kami selalu dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Biar Engkau mampukan kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Nah, kami boleh kokoh, kuat, teguh berdiri di dalam iman. Dan kami semakin giat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikan firman-Mu cermin, pegangan pedoman bagi kami. Dalam kami menjalani hidup di tengah dunia yang seperti sekarang ini. Supaya kami tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia. Tapi kami mau tenggelam di dalam kenikmatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena Engkau di dalam kami dan Engkau di dalam kami. Kami di dalam Engkau Tuhan yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami punya Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang empunya segala-galanya. Dan Engkau akan nyatakan pada setiap orang yang percaya kepadamu. Kau berkati sidang Jumat-Mu Tuhan. Engkau menolong di dalam segala bidang kehidupan. Kalau mereka sedang menghadapi berbagai macam masalah dan pergumulan, Tuhan tolong mereka. Berikan ketabahan, kesabaran, iman yang teguh. Bahwa mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan mereka senantiasa boleh bersuka cita di dalam Engkau. Mereka yang sakit Tuhan lawat mereka. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Mereka mengalami pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat dari Tuhan. Dan Engkau dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami Indonesia. Terutama di dalam menghadapi virus yang sedang merajalela COVID-19 pada saat ini, yang membuat banyak orang menderita, hidup dalam kesusahan karena kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha mata pencarian, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mari Tuhan tolong, kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Kami mohon Tuhan pertolongan daripada-Mu. Biar Tuhan mengampuni rakyat dan bangsa Indonesia, mengampuni umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Biar kami boleh melihat kemuliaan Allah nyata atas negeri dan bangsa ini. Kami boleh melihat Tuhan pemulihan terjadi dalam segala sektor kehidupan, sektor ekonomi, perdagangan, keuangan, perindustrian, dan segala sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tuhan memberkati dan kami akan melihat bangsa ini dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Sampai pada selesainya Tuhan berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati pendidikan, cita-cita dan masa depan anak cucumu. Tuhan Yesus memberkati kesehatan tubuhmu. Dan di dalam segala hal Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan anugerah serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.